Bismillahirrahmanirrahim. Babu syifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil kutubi qabla mab'athihi. Di bab kedua terkait sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab sebelum diutusnya beliau. Jadi maksudnya ini kitab-kitab samawi seperti Injil atau Taurat. Kita ke hadis yang kelima ya. Sebetulnya di bab sebelumnya masih ada satu hadis lagi, kita lewatkan saja karena harusnya cukup sih di pembahasan tentang uh, di masa-masa jahiliyah. Akhbarona Hasan bin Rabi' hadatsana Abdul Ahwas anil A'mash an Abi Shalih qala qala Ka'ab najiduhu maktuban. Kita lihat dulu dari periwayat-periwayatnya. Di sini sanad rawinya dari Al Hasan bin Rabi', dikenal sebagai perawi sikoh terpercaya ya. Terus ada Abdul Ahwas Sulaiman bin Mahron, termasuk perawi sikoh, murid utamanya Al-A'mash. Kemudian Al-A'mash Sulaiman bin Mahron, salah satu perawi besar mazhab Kufah, sangat sikoh, tetapi kadang meriwayatkan dari majhul, tidak terkenal. Abu Sholeh As-Saman, ini Salim bin Abdullah, tabi'in yang sikoh, banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ka'ab al-Ahbar. Kemudian Ka'ab al-Ahbar, tokoh sahabat yang berasal dari kalangan Yahudi, ahli dalam kitab-kitab terdahulu, banyak meriwayatkan cerita Israiliyat, tetapi tidak semua riwayatnya dapat diambil sebagai hukum syar'i kecuali jika selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Eh, Berarti ini maksudnya di sifat Nabi yang maktuban. Kami itu mengatakan kami menemukan Rasulullah SAW tertulis dalam kitab. Nah ini berarti kitabnya orang Yahudi ya. Oke, kita ke isinya. Muhammadun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad adalah utusan Allah. Oke, ini adalah pengakuan dasar iman bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kemudian la fadzon wala khulidhon wala syakhaban bil aswaq. Bukanlah orang yang kasar atau keras, bukan pula orang yang berteriak-teriak di pasar-pasar. Ini salah satu karakteristik Nabi Muhammad ya, sifat Nabi Muhammad yang tertulis di kitabnya Ka'ab al-Ahbar. Jadi digambarkan beliau itu sebagai pribadi yang paling lembut, penuh kasih, sayang, dan sabar. Nah, kita coba cek di kamus ya terkait kalimat yang tadi, la fadzon wala ghalidhon. Jadi frasa bahasa Arab ini sering ditemukan dalam konteks Al-Quran atau hadis. Fadzon itu kasar, kasar dalam perkataan atau sikap. Kalau ghalidhon keras, bisa juga keras, kasar atau kasar dalam tutur kata. Jadi kalau fadzon itu lebih ke sikap, kalau ghalidhon itu lebih ke tutur kata. Jadi frasa ini menggambarkan sikap atau cara berbicara yang lembut, sopan, dan tidak menyakitkan hati orang lain. Biasanya digunakan untuk menggambarkan eh, cara berbicara yang penuh kelembutan dan tidak menyakitkan. Dalam berkomunikasi sehari-hari, kita dianjurkan untuk berbicara eh, sesuai dengan sifat Nabi, yaitu lafadzun wala khalidun, tidak kasar dan
tidak keras agar hubungan tetap harmonis. Nah, apa sih kebalikan dari sikap ini atau karakter ini? Eh, Kebalikannya itu biasanya menggunakan bahasa yang tidak hormat, kata-kata kasar atau nada suara yang tinggi dan menyinggung. Sifat Nabi tidak seperti ini. Atau bisa juga mendominasi pembicaraan. Kalau ngomong dia nyela, suka menyela itu atau tidak memberikan kesempatan orang lain berbicara. Atau juga bisa diartikan kebalikan dari sikap lemah lembut ini adalah berbicara dengan nada pedas atau menyakitkan yang membuat orang lain merasa down atau tersinggung. Nah, bersikap kasar secara verbal maupun nonverbal seperti gestur tubuh yang menantang atau mengintimidasi. Terkait sikap ya, jadi ada tutur kata, ada sikap. Tidak sabar saat mendengarkan, cepat memotong pembicaraan, atau memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Nah, ini sifat-sifat yang kebalikan dari sifat yang termaktub dalam kitab yang diketahui oleh Ka'ab al-Ahbar. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harusnya mencontoh sikap-sikap sifat-sifat tersebut ya. Nah, terus cirinya bersikap lemah lembut itu kayak gimana sih? Misalkan ya, yang saya paham sih misalkan berbicara dengan lemah, dengan lembut dan tenang. Suaranya tidak terlalu keras, sabar saat mendengarkan orang lain. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin saat ini kalau saya perhatikan seringkali memotong pembicaraan dan tidak sabaran. Kadang suka menghina atau merendahkan ketika berdebat atau ya berdiskusi dengan lawan yang tidak sependapat. Sering terjadi, sering saya lihat belakangan ini, terutama di media-media sosial. Terus sikap lemah lembut itu ya cirinya menggunakan bahasa yang sopan dan penuh hormat, menghindari kata-kata kasar atau menyinggung perasaan orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela pembicaraan, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Tegas, tapi tetap berempati dan jujur dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat dengan cara yang membangun tanpa menyakiti. Kemudian cirinya lagi, tidak mendominasi pembicaraan dan menjaga intonasi suara agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Menghindari perilaku kasar seperti menggeram, mengarah atau menjulurkan lidah. Nah, itu adalah sifat dari la fadzon wa la ghalidhon, yaitu tidak kasar dan tidak keras. Kemudian eh, tadi ya contoh-contohnya ya sudah disebutkan. Ya intinya sih sewajarnya aja lah kalau kita berbicara dengan orang lain, nggak usah berlebihan kayak gitu. Nggak usah merasa lebih baik atau mudah tersinggung. Kalaupun tersinggung kita bisa melakukan eh, kritik yang sesuai dengan ini apa itu, apa ya istilahnya tuh, ya intinya tidak menggunakan kata-kata yang kasar lah. Harusnya kita tahu sih kenapa sih penting menjaga suara dan nada agar tidak terdengar kasar atau saat berbicara. Menjaga suara dan nada agar tidak terdengar kasar saat berbicara itu sangat penting karena beberapa alasan berikut.
menciptakan kesan pertama yang baik. Cara berbicara yang lembut dan jelas menunjukkan kepercayaan diri dan pengetahuan, sehingga orang lain lebih menghargai dan percaya pada Anda. Kemudian membangun hubungan yang positif. Nada suara yang kasar atau keras dapat membuat orang merasa tersinggung atau tidak nyaman, sehingga merusak hubungan interpersonal baik di lingkungan kerja maupun keluarga. Meningkatkan efektivitas komunikasi. Jadi nada yang seimbang dan bervariasi membantu pesan tersampaikan dengan jelas dan menarik, sehingga audiens lebih mudah memahami dan menerima informasi. Selanjutnya, apalagi ya? Pentingnya menjaga suara nada agar tidak terdengar kasar saat berbicara itu. Hmm, Membangun kepercayaan dengan otoritas. Suara yang tegas namun sopan memperkuat kredibilitas dan reputasi Anda di mata orang lain. Juga mencegah konflik dan kesalahpahaman. Nada, ka nada kasar sering memicu reaksi negatif, sementara nada lembut membantu menjaga suasana tetap harmonis dan dialog berjalan lancar. Nah, inilah karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang tertulis tadi. Yang pertama itu apa tadi? La fadzon wa la kholizon. Tidak kasar dan tidak keras sikapnya itu. Kemudian juga karakter yang berikutnya itu wala syakhaban bil aswaq. Eh, Artinya itu kalau saya cek di kamus itu syakhaban itu berteriak-teriak bil aswaq di pasar atau tidak mengangkat suara dengan keras di tempat umum. Kata syakhaban berarti berteriak atau mengangkat suara dengan keras. Sedangkan al-aswaq berarti pasar atau tempat jual beli. Ini bisa dipahami bahwa sikap menggambarkan sikap tidak membuat keributan atau suara yang mengganggu di tempat umum. Jadi kalau zaman dulu pasar itu adalah tempat umum. Nah, sekarang bagaimana umat Islam itu berperilaku di tempat umum? Apakah mencontoh nabinya? Apakah tidak? Kalau mencontoh nabinya, maka eh, dengan kondisi apapun itu seharusnya tidak menimbulkan apa namanya tuh, tidak mengganggu keributan di tempat umum. Nah, ini yang harus dimiliki oleh umat Islam. Jadi harus membedakan mana tempat umum, mana yang privacy, mana yang eh, ranah ruang pribadi. Jika di ranah umum yang ada keterkaitan umum, sebisa mungkin untuk tadi tidak berteriak-teriak, artinya tidak mengganggu. Kalau sekarang ini kadang ada fenomena seperti begini sih. Di masjid-masjid itu oke lah kalau azan itu kencang, tapi kencangnya itu terlalu kencang dan kadang jangkauan azannya itu kan sebetulnya kalau saya sendiri sekitaran rumah yang terdengar aja udah cukup. Kenapa harus kencang banget yang jangkauannya itu mungkin di musola lain atau di masjid lain itu sampai. Jadi sebetulnya kan kita itu datang untuk sholat berjamaah itu kan ke masjid di mana kita bisa mendengar suara terdekat. Jadi kita bisa datang ke masjid terdekat. Nah, sementara di kota-kota besar itu banyak masjid, banyak musola dan suaranya itu saling bersahutan gitu, saling timbang tindih kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa diperbaiki agak dikecilkan. Bukan berarti syiar Islam itu ketika mengecilkan suara azan itu tidak apa tidak sampai. Justru ini untuk
menunjukkan bahwa Islam itu menghargai tempat umum. Jadi cukuplah kita mendengar suara azan itu terdengar di tempat sekitar tanpa harus menjangkau berapa berapa belas kilometer kayak gitu, karena yang terdengar jauh di sana belum tentu datang ke masjid atau musola yang kita dengar, karena ada juga masjid yang dekatnya juga gitu. Seperti itu adalah karakter Nabi Muhammad yang digambarkan pada eh, ini di hadis yang kelima ini yang diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Kemudian eh, karakter yang berikutnya adalah wala yajzi bis sayyiati as-sayyiata walakin ya'fu wa yaghfir. Nah, karakter ini agak susah nih dicontoh sama umatnya Nabi Muhammad, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia memaafkan dan mengampuni. Maaf ini dan maaf dan pengampunan itu sifatnya sebenarnya itu sifat para wali ya. Nabi SAW adalah teladan tertingginya. Ghaibat atau memaafkan kesalahan orang lain adalah ciri orang yang dekat dengan Allah. Tapi apakah semua kejahatan itu harus dimaafkan? Nggak ada hukumannya. Mungkin ini eh, lebih terkait dengan ini sih, apa namanya itu, yang kasusnya personal. Tapi kalau kita menuntut keadilan sih harusnya tetap boleh sih, karena disyariatkan juga. Tinggal kita memilih apakah kita memaafkan atau eh, menghukum. Mungkin ada konteks-konteks tertentu yang memaafkan itu lebih baik, seperti disebutkan di atas ini, atau kita menuntut hukum itu mungkin yang lebih baik. Nah, kayak misalkan di Indonesia ini kan banyak korupsi ya, banyak koruptor. Apakah kita memaafkan korupsi? Wah, sepertinya tidak, bukan itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang menjelek-jelekan kita, menghina kita, yang sifatnya itu personal, mungkin itu oke lah kita maafkan saja karena itu ranahnya pribadi. Tapi kalau ranahnya sosial, ya harusnya harus dihukum secara sosial juga. Seperti misalkan eh, perlakuan jahat di Madinah orang-orang Yahudi yang mengkhianati Nabi gitu, kan tetap diperangi gitu. Kalau nggak salah yang namanya itu perang Khaybar. Nah, itu kan artinya Nabi yang punya sifat pemaaf pun dalam konteks tertentu itu tetap menegakkan keadilan. Tapi ketika Nabi menaklukkan Fathul Makkah, ketika kondisi orang-orang yang dulu memerangi beliau dalam kondisi lemah dan tidak berdaya, disitulah beliau menerapkan pengampunan dan memaafkan. Jadi mungkin kita perlu lebih mengelaborate lagi mana yang kita perlu memaafkan atau perlu menuntut keadilan sesuai dengan ketentuan perjanjian hukum yang dibikin di awal, ya seperti itu. Kemudian eh, ini frasa berikutnya yaitu wa ummatuhul hamaduna yukabbirunallaha azza wa jalla kulli najdin wa yahmadunahu fi kulli manzilah. Umatnya adalah ahli zikir. Mereka membesarkan Allah di setiap dataran tinggi dan memujinya dalam segala keadaan. Ini adalah ciri umat Nabi Muhammad yang termaktub di kitabnya Ka'ab al-Ahbar.
Jadi ahli zikir ya, umatnya Nabi Muhammad itu ahli zikir. Mungkin kita perlu definisikan ahli zikir ini dalam perspektif penafsiran itu, apakah zikir itu zikir seperti yang membaca zikir, atau zikir itu adalah orang yang memiliki ini apa namanya itu, eh selalu ingat, dalam pengertian ingat ini adalah mengetahui pengetahuan, karena akan disebutnya kalau ada kesulitan kita harus tanya pada ahli zikir. Nggak mungkin dong kita bertanya kepada orang yang cuma membaca kalimat thayyibah tanpa mengerti permasalahan kita. Berarti bisa jadi yang dimaksud ahli zikir ini adalah orang yang memiliki pengetahuan. Tapi kalau di sini ini lebih ke zikir ini ya zikir dengan memuji, dengan menggunakan seperti kalimat-kalimat thayyibah. Nah, zikir di tempat tinggi itu ya berarti ya seperti gunung atau dataran tinggi. Ya, itu mungkin bisa dijadikan simbol bahwa zikir itu harus menyentuh langit hati dan jiwa. Zikir setiap kondisi adalah wujud dari istiqomah dan takwa. Ciri umat Nabi Muhammad yang berikutnya, yata'azzaruna ala anshafihim wa yatadda'una ala atrafihim. Mereka memakai sarung di pinggang dan berwudu hingga ujung anggota wudu. Ini menunjukkan kesucian lahir dan batin yang menjadi ciri umat Islam. Wudu adalah syarat untuk sholat, dan memakai pakaian sederhana namun menutupi aurat adalah sunnah Nabi. Oke, ciri berikutnya ini lebih ke umatnya Nabi Muhammad lagi. Munadihim yunadi fi jawis sama. Muazin mereka menyeru dari udara langit jawis sama, atmosfer langit. Eh, ada dua kemungkinan ya maknanya ini. Secara simbolik mungkin bisa diartikan suara azan menyebar ke seluruh penjuru mencapai langit. Atau secara literal ada riwayat bahwa muazin pertama yaitu Bilal memiliki suara yang sangat kuat dan jauh, jadi jangkauannya itu jauh. Nah, berhubung yang meriwayatkan ini konteksnya Israiliyat ya, ini bisa juga mengandung makna metaforis tentang penyebaran dakwah yang melampaui batas geografis dan waktu. Kemudian karakter umat Nabi Muhammad yang berikutnya, saffuhum fil qitali wa saffuhum fis sholati sawa. Barisan mereka dalam perang dan sholat sama rapi. Ini menunjukkan disiplin dan kesatuan umat Islam, baik dalam urusan dunia, yaitu di sini disebutkan dengan perang, maupun akhirat sholat, disebutkan dalam bentuk sholat. Jadi, eh, umat Islam tuh harusnya punya sifat disiplin dan kesatuan umat. Jadi, walaupun kita ada perbedaan pendapat, tapi yang namanya kesatuan umat dan disiplin, yaitu ketika kita sedang berbaris dalam hal sholat maupun ketika kita berbaris untuk berperang, karena kita mungkin suatu saat dituntut untuk berperang untuk membela agama kita atau tanah air kita, itu kita perlu bersatu. Ini adalah karakter umat Nabi Muhammad. Kemudian yang ke yang berikutnya ya, lahum bil laili dawiyun kadawiyun nahl. Di malam hari mereka memiliki suara gemuruh seperti dengungan lebah.
Jadi malam harinya rame nih, rame seperti denguan lebah. Jadi kalau kita melakukan suara yang pelan, tapi suara pelan itu dilakukan oleh banyak orang, itu terdengar seperti denguan lebah. Nah, ini menggambarkan kesungguhan umat Islam dalam ibadah malam, seperti qiyamul lail, zikir, tilawah, dan doa. Ini adalah ciri karakter umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya mauliduhu bi Makkati wa muhajaruhu bi Thaibah wa mulkuhu bi Syam. Kelahirannya di Mekah, hijrahnya di Thaibah. Thaibah ini adalah Madinah dan kerajaannya mencapai wilayah Sam. Ini adalah ramalan yang benar-benar terjadi. Lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, dakwah dan kekuasaan Islam menyebar sampai ke Syam, yaitu Syria, Palestina, dan lain-lain. Saya nggak tahu nih, apakah ramalan ini ditulis Ka'ab al-Kambar ketika dia sudah melihat kejadiannya atau memang benar-benar belum terjadi gitu. Kita harus cek juga nanti mungkin Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islamnya kapan, apakah semua yang diriwayatkan ini sudah terjadi atau tidak. Karena ini kan dia banyakkan Israiliyat, jadi perlu penelitian lebih lanjut. Mungkin kita bisa mempertanyakan berikutnya, apakah Ka'ab al ini eh, dia menceritakan benar-benar tertulis di Tauratnya, di kitabnya, ya kitab yang dia miliki, ataukah sebetulnya dia hanya memberitakan berdasarkan apa yang dia lihat kayak gitu. Nah, tapi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa eh, apa namanya, karakteristik Nabi Muhammad itu seperti apa dan karakteristik umatnya itu seperti apa berdasarkan yang diketahui oleh Ka'ab al-Ahbar. Wallahu a'lam.